Bisa lihat saya ya, Bapak Ibu? Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Samuel Irwan. Saya Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia, Jemaat Keluarga Imamat Rajani ya, atau disingkat KELIR, yang ada di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Oleh karena kemurahan Tuhan, saat ini saya sudah masuk dalam usia penggembalaan yang ke-19,5 tahun. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan, saya sudah berada di Bontang ini 19 tahun. Namun saya sudah berada di Kalimantan Timur sejak tahun 1993. Saya masuk Kalimantan Timur ya, 1993. Tapi masuk di Kota Bontang, Kalimantan Timur ini dari tahun 2004. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya mengembalakan sebuah gereja. Ya, banyak hal yang saya buat bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus di Kota Bontang ini, Bapak Ibu. Dan saya sangat merasa terhormat sekali bisa diundang di persetujuan doa, walaupun kita tidak tatap muka, tapi kita tatap layar, ya. Bisa bersama-sama melihat kebaikan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita di tempat ini. Saya lihat ada yang dari Amerika tadi ya. Ya, puji Tuhan, salam kenal Bu Ayu. Saya juga sudah beberapa kali ke Amerika. Terakhir saya ke Amerika bulan Februari kemarin, diundang dari West sampai ke East Coast. Dan saya dulu nyaris mau jadi gembala di New Jersey. Karena ada gereja di sana yang tidak ada gembalanya, jemaatnya 120 orang, GBI, yang sekarang di bawah naungan pendeta Nehemia Lolowang. Ya, itu dia. Jadi saya pernah diundang ke sana setiap tahun mesti saya ke Amerika, baru pulang kemarin bulan Februari, dan saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan mungkin Bapak Ibu heran melihat saya seringkali dikenal orang sebagai pendeta tanpa air mata, karena memang saya sudah 25 tahun malam hari ini, saya nggak punya air mata, Bapak Ibu. Jadi saya mesti tetes-tetes mata dengan obat mata ini. Ya, ini sudah menemani saya selama 25 tahun, dan ini buatan Amerika, dari PT Allergan Company, dan ini air mata buatan yang formulanya mendekati asli air mata kita. Jadi setiap 15 atau 10 menit, saya mesti tetes mata seperti ini. Nah, ini sudah menemani saya 25 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau saya nggak pakai obat mata ini, ya saya seperti orang buta, nggak bisa menggerakkan bola mata, juga nggak bisa melihat dengan baik, dan kornea mata saya kabur. Jadi selain air mata ini nggak keluar, kornea air mata saya juga keruh, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat itu, kornea saya nggak hitam seperti kebanyakan orang Indonesia, tapi sudah abu-abu ya, karena udah mulai mengeruh. Apalagi yang sebelah sini, ini keruhnya, yang sebelah kanan ini keruhnya parah banget ya, udah 80% keruh. Yang sini masih ada 60%. Bisa saya pakai mulai. Jadi saya ngelihat itu tidak seimbang. Tapi saya selalu berpikir begini bersama Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup, kalau Tuhan masih kasih kita bernafas, berarti Tuhan punya rencana buat kita yang harus kita cari tahu. Apa rencana Allah dalam hidup ini, kenapa Tuhan membiarkan kita masih bisa hidup saat ini. Ternyata sederhana di Alkitab kita mencatat begini, Bapak Ibu. Orang itu bisa punya nafas, diberi Tuhan kesempatan untuk hidup, ternyata dari hati Tuhan, jauh dari sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mempercayakan manusia itu untuk hidup bermanfaat, hidup memberikan pengaruh, hidup berdampak. You have to be a person that you have a influence of life to the others. Nah, ini saya berikan PowerPoint-nya. Mungkin bisa di play ya, supaya saya bisa lihat dengan jelas. Nah, ini Bapak Ibu lihat bagaimana hidup kita yang berpengaruh. Nah, kita itu mustahil punya kehidupan yang berpengaruh kalau kita tidak mengerti dulu apa yang ada di dalam kita. Ya, Bapak Ibu, karena Lukas pasal 6 ayat 42, next, kita bisa baca di sini, bahwa bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarkan aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.
Nah, ini Anda bisa melihat indikasi bahwa ungkapan kerinduan hati Yesus agar umatnya itu betul-betul mencerminkan kepribadian Yesus. Nah, kepribadian Yesus itu kan ada di dalam kita. Jadi mustahil Bapak Ibu bisa memberikan hidup yang bermanfaat kalau kita punya kehidupan di dalam ini jelek. Hidup kita seperti orang duniawi. Nggak akan pernah bisa bermanfaat. Karena dunia ini isinya apa? Kalau setiga iman mengatakan duniawi itu apa? Nafsu jahat ada di situ, percabulan ada di situ, hawa nafsu ada di situ, bahkan penyembahan berhala pun ada di situ. Bagaimana mungkin orang yang hidup menyembah berhala bisa punya hidup yang berpengaruh atau bermanfaat? Nah, tentunya bermanfaat atau berpengaruh ini adalah tentang bagaimana kehidupan yang baik yang Tuhan mau sediakan buat kita, Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan pengen supaya Bapak Ibu mengerti bahwa hidup kita itu dikasih Tuhan hidup supaya kita bermanfaat. Bermanfaat itu bagaimana? Memberikan pengaruh yang baik. Nah, nilai-nilai kerajaan kepada keluarga kita, pada sesama kita, gereja kita, bagi kerajaan Allah terutama. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, kamu adalah garam dan terang dunia. Tahu nggak Bapak Ibu, garam dan terang itu the basically of the natural apa Bapak Ibu? Basic naturalnya garam dan terang itu apa? Kan sederhana, mempengaruhi. Ruangan yang gelap ada sedikit cahaya, mempengaruhi jadi terang. Di Indonesia itu ada makanan namanya coto Makassar. Nah, itu dia itu. Coto Makassar itu disajikan dalam keadaan hambar. Nah, di meja selalu ada satu mangkok isinya garam sama satu mangkok isinya cabai atau sambal. Jadi bumbu rempah-rempahnya boleh banyak, bahkan boleh lengkap, tapi kalau tidak ada garam, nggak enak. Sebaliknya, garamnya kasih sedikit saja di dalam satu mangkok coto Makassar itu, maka rasanya langsung berubah dan langsung sedap. Nah, ini gambaran daripada kehidupan kita, Bapak Ibu. Suatu umat yang harus memiliki karakter sang Mesias untuk dapat berkenan kepada Allah. Jadi mustahil Bapak Ibu bisa memberikan pengaruh kalau karakter Kristus itu nggak tinggal dalam diri kita, sehingga kita nggak bisa melihat apa kekurangan kita dalam diri kita. Sukanya ngagimin orang lain, sukanya ngelihat selumbar di mata orang lain. Padahal dalam diri kita itu punya balok. Nah, supaya sadar kita ini punya balok, yaitu dosa-dosa kita dan kesalahan kita, maka kita harus memiliki kehidupan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang disebut dengan karakter Kristus, Bapak Ibu. Next. Ya. Nah, ini lihat Bapak Ibu ya. Umat yang berjalan dalam pengurapan itu adalah kerinduan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2:20 dikatakan di sana, tetapi kamu telah memperoleh pengurapan. Pengurapan itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata karisma, ya, dari yang kudus, yang dengan demikian kamu semua dapat mengetahuinya. Pengurapan itu apa sih Bapak Ibu? Pengurapan itu adalah kemampuan yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita sebagai orang yang khusus untuk melakukan tugas khusus di waktu yang khusus dan di tempat yang khusus atau tempat yang tepat. Nah, apa itu pengurapan? Loh, kalau kita itu mau kaya dalam keadaan kondisi miskin, bagi Tuhan mudah. Tapi untuk orang yang egois, jadi orang yang penyabar, orang yang pelit, jadi orang yang murah hati, orang yang suka dendam pada dasarnya, dia terima Yesus, lalu dia suka mengampuni, itu perlu pengurapan, Bapak Ibu. Nah, ketika kita bisa melakukan hal seperti itu yang dunia tidak miliki, itu citra anak-anak kerajaan, Bapak Ibu. Yesus itu kan rindu supaya kita ini bisa menjadi generasi yang betul-betul memberi dampak atau pengaruh, bagikan garam dan terang, ya, set and grab. Dari dalam baru keluar. Ya, selalu dimulai dari dalam. Kalau Bapak Ibu lihat, Yesus itu cirinya luar biasa, Pak Ibu. Kalau dia mau mengubah keadaan orang luarnya, selalu dalamnya dulu diberesin. Ya enggak? Coba Ibu lihat waktu perempuan Samaria. Dia mau supaya tidak haus lagi kan? Itu kan dia lagi nimba di sumur di Yohanes pasal 4. Sumur itu bicara tentang kehidupan kita, kebutuhan kita. Banyak orang ingin dapatkan pemenuhan kebutuhannya dengan instan. Makanya Yesus bilang begini kan, kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, niscaya kamu tidak haus lagi. Wah, semua orang tawari secara hurufiah pasti mau. Tuhan, aku ini butuh kebutuhan. Betapa senangnya kalau aku bisa mengatasi kebutuhan dan tidak perlu minta-minta cara bagaimana memenuhi kebutuhan. Nah, yang luar biasa, Bapak Ibu, wanita itu mau. Oke, Yesus akan beri. Tapi Yesus bilang apa? Bawa dulu suamimu ke sini. Nah, mulai Yesus dibenahin dulu di dalam wanita itu. Dibenahi dulu di dalamnya, baru dia ngerti, oh air kehidupan yang dimaksud itu adalah pertobatan, hidup menerima Yesus.
Wanita itu secara saya membaca di sejarah Katolik Ortodoks, wanita dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 itu namanya Potini atau Santa Potini orang Katolik bilang. Kalau kita Rasuli Potini. Potini itu akhirnya menjadi martir bagi kerajaan Allah, memenangkan banyak jiwa di Romawi, mati dalam pemerintahan Kaisar Nero. Setelah dia lewati proses eksekusi dan dia nggak mati-mati, akhirnya dikubur hidup-hidup baru mati. Itu luar biasa tuh kisah wanita itu. Tapi Tuhan benahin dulu dalamnya, baru luarnya dibenahi. Mustahil Bapak Ibu yang hari ini punya ekonomi, punya sakit penyakit, ya bisa mengalami pemulihan kesembuhan, kalau dalamnya dulu nggak dibenahi Tuhan. Contohnya kayak mata saya ini Pak Bu. Mata saya ini bisa sembuh seperti ini, ya dulu parah, saya buta total, hampir 1 bulan lebih saya buta total, nggak bisa lihat. Waktu saya sakit parah itu. Ya, saya divonis buta seumur hidup sama dokter, karena kornea udah rusak. Terus tubuh saya hangus, kena penyakit Stephen Johnson Syndrome ya. Nanti saya akan tunjukkan foto-fotonya. Tapi menarik sekali Tuhan benahin dulu di dalam saya. Saya harus bertobat dulu. Ketika saya bertobat, wah, luar biasa. Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi Tuhan untuk memulihkan luar kita sangat mudah ketika Dia bisa memulihkan dalam kita. Contohnya kayak orang Israel juga. Untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir di perbudakan Israel purba waktu itu mudah banget Bapak Ibu. Tapi sangat sulit bagi Tuhan untuk mengeluarkan sifat Mesir di dalam diri orang Israel. Nah, itu perlu dipahami itu. Untuk membuat kita miskin jadi kaya, keadaan kita gampang bagi Tuhan kalau Tuhan mau. Tapi apakah Tuhan bisa mengeluarkan sifat cinta uang dalam diri kita? Keluar dari diri kita setelah kita ikut Yesus? Sangat sulit, belum tentu. Buktinya, masih banyak orang Kristen yang pelit. Masih banyak orang Kristen yang egois, pemarah, simpan dendam, ya suka sirik, suka iri. Padahal Kristen tuh. Itu kan bukti bahwa dalamnya belum diberesin. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam Tuhan doa ini, FWF, nggak mungkin kita punya hidup yang berpengaruh kalau kita tidak dibenahi dulu di dalam diri kita. Ya, next Bapak Ibu, next kita lihat di sini, gimana caranya supaya saya punya hidup yang berpengaruh. Nah, sederhana Tuhan ngajarin, Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ternyata Bapak Ibu, kunci pertama buat kita itu supaya punya pengaruh yang baik, bagaimana di dalam diri kita bisa dibenahi, kita harus hidup sadar dalam pertobatan. Jadi seruan Yesus kata bertobatlah itu, seruan di mana kita diajar supaya kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus, ya. Tidak serupa dengan dunia ini. Makanya dikatakan di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu. Jadi kamu jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kamu serupa dunia ini, mana bisa kasih pengaruh yang baik. Ya, hidup kita itu kalau tidak mempengaruhi kan jadi pengaruhi toh Bapak Ibu. Ya nggak sih? Kita itu kalau nggak dipengaruhi ya mempengaruhi. Makanya setan itu lewat dunia ini berusaha mempengaruhi kita. Menuntun kita seperti mereka. Cara rumah tangga kita, cara bekerja kita, cara berumah tangga kita. Setan berusaha buat kita seperti orang dunia. Dengan cara memberikan tontonan-tontonan supaya kita tertuntun. Tontonan itu bukan tuntunan loh Bapak Ibu. Nah kita ini kebalik. Roh Kudus berusaha membuat kita supaya tertuntun oleh firman Tuhan di khotbah-khotbah atau di mimbar atau lewat Zoom seperti ini. Tapi setan berusaha membuat tuntunan itu jadi tontonan. Yang tontonan jadi tuntunan. Itu kerjaan setan Bapak Ibu. Ya nggak sih? Supaya kita jadi orang yang tidak seperti Yesus, tapi seperti dunia ini. Nah, kalau kita sadar harus dalam pertobatan, itu akan membuat kita menyadari bahwa ternyata saya ini sudah mengalami metamorfosis. Ya, kupu-kupu itu harus sadar bahwa dia kupu-kupu. Ya, dia harus sadar bahwa dia butterfly, bukan caterpillar atau ulat. Kenapa demikian? Karena cara hidupnya beda. Kalau ulat merambat, dia makan daun, merusak bunga, merusak tanaman petani, merugikan petani. Begitu dia lahir baru, dia mengalami metamorfosis jadi butterfly, dia nggak merambat lagi, tapi dia terbang. Nggak ada saya lihat kupu-kupu jalannya merambat itu nggak ada, pasti terbang. Terus nggak ada saya lihat kupu-kupu makan bunga atau makan daun itu nggak ada, pasti dia membantu penyerbukan tanaman sehingga terjadi pertolongan buat para petani gitu. Nah orang Kristen terus begitu. Coba next lagi lihat. Next berikutnya.
Lihat, kata bertobatlah itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoia atau metanoio bacanya. Artinya change the way of your thinking. Ubahlah cara berpikirmu. Ini menjadi orang yang to be like a spiritual man. Menjadi orang rohani. Jadi saya khotbahkan malam ini tujuannya gini, supaya kita jadi orang rohani. Itu aja sih sebetulnya. Kalau kita nggak jadi orang yang punya kerohanian seperti yang Yesus maksud, nggak mungkin kita bisa berdampak bagi dunia ini atau bagi lingkungan kita. Justru kita akan jamah seperti mereka. Kita nggak menuntun mereka, malah kita tertuntun oleh mereka. Itu makanya Tuhan ngajar buat kita, kamu harus ingat, kamu ini terang, kamu ini garam. Yaitu untuk mempengaruhi mereka. Kalau enggak, kamu akan terpengaruh dalam hidup ini. Gitu. Ya, pertobatan sejati itu bukan hanya nampak dari perubahan perilaku atau perkataan saja loh Bapak Ibu. Tapi harus dimulai dari kesadaran merubah pola pikir. Ya, supaya kita permanen sehingga ibadah dan pelayanan kita itu disertai sama pengertian dan kesadaran, bukan karena etika semata-mata. Maksudnya gimana sih Pak Samuel? Maksudnya gini Bapak Ibu. Pernah lihat nggak ada cowok sama cewek pacaran, cowoknya ini perokok dan pemabuk, gitu ya. Akhirnya diinjili sama wanita itu supaya bertobat. Ya akhirnya cowoknya bilang begini, ya udah yang, aku mau jadi Kristen demi cintaku sama kamu. Aku merokok, aku berhentikan. Aku mabuk juga aku berhenti karena aku cinta sama kamu. Nah ini orang yang berubah cuma menekankan perilaku, tapi tidak dengan kesadaran, tidak dengan pengertian. Jadi ubahlah pola pikir kita. Kalau pola pikir kita berubah, maka etika kita berubah. Etika kita berubah, maka perilaku kita akan berubah. Sehingga memuliakan nama Tuhan. Lah kalau orang berubah cuma dari etika doang, Bapak Ibu, bukan karena dari dasarnya, bahwa dia punya pengertian, cinta Tuhan, punya pengertian bahwa mungkin dia merokok dan mabuk itu merusak kesehatan, dia akan mengerti artinya namanya kualitas. Jadi kualitas Allah, God's quality, bukan good quality. Beda loh Bapak Ibu. Jadi orang yang beribadah melayani Tuhan, punya kehidupan berjalan dengan pola pikir yang diubahkan, itu God's quality, bukan good quality. Sehingga nanti contohnya begini, ketika mereka udah menikah, kalau dia cuma karena cinta berhenti merokok, setelah nikah punya anak, percayalah, pasti akan merokok lagi dia. Pasti akan mabuk lagi. Kenapa? Nggak pakai pengertian. Dia kan ada maksud, ada motivasi. Beda sama orang yang memang pola pikirnya berubah. Aku berhenti merokok bukan karena menikah sama kamu loh. Saya berhenti merokok ini karena aku cinta Yesus. Injil yang kau berikan kepada saya membuat aku berjumpa dengan Yesus dan aku betul-betul menyadari bahwa merokok itu merusak bait Allah. Siapa merusak bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Makanya aku nggak mau. Sehingga nanti ketika dia berantem, crash dengan istrinya, bahkan mungkin ya terluka dengan istrinya, dia percayalah nggak akan pernah dia ngerokok lagi. Kenapa? Karena dia udah punya mindset bahwa aku berhenti merokok bukan karena kamu, tapi aku karena cinta Tuhan. Gitu Bapak, itu salah satu contoh kecil saja ya. Apa yang dimaksud dengan statement saya ini? Karena itu kita ini punya nilai di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak pernah memberkati, Tuhan tidak pernah memberkati Anda berdasarkan keadaan lahiriah kita, tapi karena kerohanian kita. Ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi hidup yang berpengaruh itu dimulai dari kerohanian kita. Jadi Ulangan pasal 28 ayat 2 sampai 9, kemudian Imamat pasal yang ke-26 ayat 3 sampai 5, 2 Tawarikh 7 ayat 14, kemudian Yesaya 1 ayat 18 dan 19, itu menjelaskan kalau rohani kita baik, pasti jasmani kita jadi baik. Nanti Anda bisa cek masing-masing ya di ayat Anda, bisa di screenshot ini, lalu Bapak Ibu nanti cek di rumah. Intinya gini, jika rohanimu baik, maka jasmanimu pasti baik. Itu hukum Alkitab Bapak Ibu. Loh, Pak Samuel itu kan perjanjian lama, perjanjian baru ada nggak? Ada. Masih ingat ayat yang berkata Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu dia tuh. Cari dahulu kerajaan Allah itu bicara tentang kehidupan yang rohani. Maka semuanya itu apa? Apa yang selama ini dikhawatirkan manusia? Kesehatan, materi, ya, kebutuhan kita sehari-hari, itu akan ditambahkan buat kita saya melimpah-limpah Bapak Ibu pemenuhannya. Kenapa? Asal rohanimu baik dulu. Di mana rohani kita baik? Terima Yesus dalam hidup kita. Dan kau harus sadar tinggal dalam pertobatan setiap hari. Bahwa kalau saya terima Yesus, saya nggak mungkin seperti ulat. Saya harus jadi seperti kupu-kupu. Punya kehidupan yang diubahkan. Ini yang namanya lahir baru. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita bisa berkata sama Tuhan hari ini, Tuhan, saya ternyata sadar hidup saya ini bermanfaat, berdampak bagi istri atau suami saya.
Kalau saya sadar saya ini punya kehidupan yang lahir baru. Rohani saya diubah dulu, baru saya bisa bermanfaat. Dan percayalah Bapak Ibu, saya ngalami itu. Obat mata saya ini mahal. Nanti Ibu Ayu bisa cek di Walmart. Coba cek di Walmart Bu ini Bu. Satu botol berapa? Refresh liquid gel yang warna merah ini Bu. Ini harganya 13, sekian dolar Amerika. Satu botol ini. Dan satu botol ini habis dalam waktu 1 hari untuk mata saya. Ya, udah mulai kering, langsung mulai terasa mata saya lengket, nggak bisa gerak, terus mulai kabur sekali. Ini satu botol 13 dolar untuk 1 hari, Bu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau 30 hari, saya butuh 30 botol. Saya tinggal di Bontang, Bu. Jauh dari luar negeri. Kalau mau ke Surabaya atau ke Jakarta, saya mesti ke Balikpapan dulu atau ke Samarinda. Naik travel yang cukup mahal. Terus terbang sekarang ke Jakarta itu 1,7 juta sekali terbang setelah masa pandemi ini. Kemudian di Jakarta nyari obat mata ini, enggak ada. Ini di Singapura. Ya, sekali lebih segitu. 159 ribuan lah kurang lebih ya. Iya. Jadi cari di Singapura ada, tapi lebih mahal lagi. Singapura itu kalau nggak salah kemarin saya lihat di Guardian sekitar 17 dolar Singapura. Hampir sama lah, beda-beda sedikit ya. Tapi di Amerika di ini Walmart 13 dolar, Pak. Nah, naik sudah ya. Terakhir 16 dolar. Nah, terakhir saya lihat kemarin 13 dolar masih, Bu. Ini dan naik lagi berarti. Oh, Tuhan Yesus. Tapi Ibu tahu pemeliharaan Tuhan buat saya? Luar biasa. Saya selama 25 tahun tidak pernah beli, Bu, ini, Bu. Tiap kali mau habis, Tuhan kirim. Tiap kali mau habis, Tuhan kirim, Bu. Orang datang dari San Francisco, dikirim ke Bontang untuk saya. Kemarin 3 minggu lalu, saya baru terima lagi 40 botol, Bu. Dari orang yang saya nggak kenal. Dan seringkali Tuhan bikin begitu. Jadi rata-rata orang yang berkati saya buat mata ini dari orang-orang yang saya nggak kenal, nggak pernah ketemu mukanya. Cuma kenalan lewat WA. Ya, dia tanya nomor saya dari orang lain, orang itu kasih nomor saya. Selalu begitu, apalagi masa pandemi kemarin. Waktu kargo ditutup itu, Bu. Waduh, ngeri itu. Tuhan, buat matanya tinggal berapa botol ini Tuhan. Lah kok Tuhan tuh ya tepat waktunya, Bu. Ada orang dari San Francisco mau pulang ke Indonesia, susah payah dia urus apa itu namanya imigrasinya. Dia bawain saya 60 botol. Saya nggak kenal dia, Bu. Dari San Francisco dia bawain obat mata ini. Dia bawain untuk saya. Sampai saya bilang, Tuhan, saya sampai nggak bisa ngomong. Ternyata indah ya. Kalau hidup kita itu punya kehidupan yang rohani. Rugi besar kalau kita udah percaya Yesus. Tapi kita masih simpan sifat duniawi dalam diri kita. Karena kita nggak akan pernah bisa beli pengaruh yang baik. Karena kalau kita punya kerohanian yang baik, percayalah, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Kebutuhan kita ditolong Tuhan, kita bisa memancar, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, sehingga dia bisa melihat bahwa kebaikannya itu merupakan bagian kesaksian dari hidup kita. Kenapa saya dipelihara Tuhan merasakan kebaikan Tuhan? Karena saya belajar untuk hidup dalam pertobatan. Sehingga setiap hari saya bisa bilang begini, sepanjang hidupku kau setia, and all my life you has been so good. Kan gitu ya. Indah banget Tuhan itu dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan jaga hidup kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya udah merasakan kebaikan Tuhan. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, untuk membalas kebaikan-Mu ini, saya rasa dengan apa yang saya kerjakan ini masih belum cukup. Itu makanya saya 25 tahun, 19 tahun saya jadi gembala di Bontang. Saya 1 sen pun tidak ngambil perpuluhan uang gereja untuk saya, Bapak. Sama sekali saya ngambil. Saya bukan pengusaha, saya juga bukan karyawan, saya full time melayani Tuhan. Tapi 19 tahun saya nggak makan uang gereja atau uang jemaat, 1 sen pun saya nggak ambil. Tuhan pelihara saya dengan ajaib, Bu. Serius. Kalau tanya uang dari mana Pak untuk biaya dapur, biaya hidup-hidup? Ya ada saja Tuhan kirim burung gagak, Tuhan kirim burung merpati. Kalau burung merpatinya lupa berkati, Tuhan utus burung gagak untuk berkatin saya. Intinya Tuhan nggak pernah hutang, Bu. Ya, jadi Tuhan berkati saya dengan begitu ajaib. Sampai hari ini saya bisa jadi kuat dalam menjalani kehidupan ini. Karena saya bisa belajar Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar. Ya, dahulu aku muda, sekarang tak jadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan dan meminta-minta roti. Wah, itu dahsyat itu, ya. Kemudian Bapak Ibu, next yang kedua. Ya, next. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu, kita akan lihat poin yang kedua. Next lagi. PowerPoint-nya. Ya, yang kedua ternyata di dalam Galatia pasal 4, 6 dan 7. Dikatakan di sana, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ternyata yang kedua itu kita harus punya kehidupan yang diperintah oleh kerajaan Allah. Nah, gini Bapak Ibu. Setelah kita setelah berdosa jadi orang duniawi ya, datang Injil, kita terima Yesus, lalu Yesus masuk dalam hati kita. Kita tobat. Pertobatan itu ada dua, ada total, ada rutin. Total itu pada waktu kita awal menerima Yesus. Tapi setiap hari mungkin kita bikin salah, bikin dosa gitu ya. Harus ada pertobatan rutin dalam diri kita karena kita belajar untuk selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau udah Yesus dalam hati kita, terus so what gitu loh. Mau ngapain? Oh, ternyata Tuhan masuk dalam hati kita itu nggak nganggur. Kan Tuhan bilang begini, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Ngapain? Nganggur. Jadi pajangan? Enggak. Dia pengen jadi raja, Bu. Ya, jadi raja yang memerintah dalam hidup kita untuk mengikis sifat anak duniawi menjadi anak kerajaan. Makanya dia bilang gini, supaya kita bisa manggil dia Allah apa dengan sebutan Aba ya Bapa. Aba itu artinya sumber. Jadi kalau kita manggil dia Bapa, artinya kita sedang datang kepada sang sumber. Nah, tapi di satu sisi, waktu kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, ingat-ingat bahwa Anda ini anak. Itu maksudnya. Anak itu membawa sifat Bapa. Ya, jadi kalau kita manggil dia Bapa, tapi kita ini tidak punya sifat anak kerajaan, jadi anak duniawi, kita rasanya kok jadi main anak-anakan ya. Gitu. Karena kalau kita manggil dia Bapa, kita adalah anak. Berarti sifat Bapa itu ada dalam hidup kita. Itu makanya Tuhan bilang begini, dia masuk ke dalam hati kita untuk mengikis sifat anak duniawi, digantinya dengan sifat anak kerajaan, pribadi Yesus. Ya lewat firman Tuhan, kita diproses hidup, menjalani hari-hari yang sulit gitu ya, supaya kita belajar punya sifat seperti Kristus. Nah kalau sudah begitu, baru kita akan menyandang gelar sebagai ahli waris kerajaan sorga. Ya, jadi mesti itu baik-baik Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu pengen supaya kita menjadi anak kerajaan. Karena kita adalah anak kerajaan, punya sifat anak kerajaan. Contoh, Anda orang Batak, nikah sama Batak, ya lahir anaknya Batak. Orang Batak nikah sama Ambon, ya lahir anaknya Babon. Batak Ambon kan Babon gitu ya misalnya. Anda Tionghoa, nikah sama Tionghoa, lahir anaknya apa? Ya Tionghoa. Jadi ada DNA yang diturunkan dalam hidup kita. Nah cuma masalahnya karena kita ini anak adopsi, dia anak duniawi, diadopsi menjadi anak kerajaan. Lewat supaya berkat keturunan dari Abraham sampai kepada kita. Nah sifat adopsi ini loh yang sulit. Kalau kita diadopsi orang, Bapak Ibu, yang adopsi kita itu nggak bisa kita paksa harus ngikutin kemauan kita. Justru kita yang harus mengikuti orang yang mengadopsi kita. Emang siapa kita diadopsi, yang adopsi kita menuruti kemauan kita? Kan lucu itu. Jadi Tuhan mau waktu kita diadopsi jadi anak, ya kita menyesuaikan diri dengan sifat-sifat kerajaan gitu. Kalau emang jadi ahli waris loh ya. Karena ada banyak anak yang nggak dikasih warisan. Kenapa? Karena nggak seperti harapan daripada orang tuanya. Tuhan bilang begini, kalau cabang asli aja aku tidak menyayangkan, apalagi kamu yang adopsian atau kamu yang cangkokan. Jadi Tuhan ingin supaya kita itu betul-betul mengalami perubahan karakter dari hidup ini. Ya, dengan apa yang Tuhan mau. Next lagi slide berikutnya. Nah, Kristus di dalam hati kita itu rindu supaya kita itu satu, menurunkan yang namanya sifat kerajaan karena kita adalah anak kerajaan. Dua, next, menjadi raja yang memerintah. Itu. Yesus mau masuk dalam hidup kita supaya sifatnya itu turun dalam hidup kita. Yang kedua, dia mau supaya kita betul-betul menerima dia menjadi raja, penguasa dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan pengen supaya kita menjadi orang yang memancarkan yang namanya sifat kerajaan. Nah, kalau sudah begitu manfaatnya apa? Next lagi lihat. Matius 13 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, Bapak Ibu, sampai ke-13. Ya, jadi kalau engkau mempunyai, intinya begini, ayat itu bilang begini, kalau engkau mempunyai apapun yang ada padamu, walaupun sedikit akan ditambahkan kepadamu. Saya berkelimpahan. Tapi kalau engkau tidak mempunyai, apapun yang ada padamu akan diambil daripadamu. Itu kata ayat ini. Nah, dalam konteks Matius pasal 13 ini menjelaskan tentang kerajaan Allah. Yesus itu dari dia lahir sampai dia naik ke surga, selalu nggak berhenti dihubungkan dengan yang namanya kerajaan. Dia pengen jadi raja dalam hidup kita, tapi bukan dengan paksa. Dia mau jadi raja dalam hidup kita dengan kehendak bebas kita, Bapak Ibu. Ya, the most precious gift that God has given to human is free will.
But you have to know the dangerous gift that God also give to human is also free will. Itu pahami baik-baik. Tuhan kasih kita pemberian yang berharga saat kita lahir itu kehendak bebas. Anda bebas tidak ikut ibadah Zoom malam ini. Ya. Tapi pemberian yang berbahaya yang juga Tuhan kasih buat manusia, itu juga kehendak bebas. Tuhan tidak mau dicintai karena tidak ada kehendak bebas. Atau karena tidak ada pilihan. Tuhan mau dicintai karena dengan pilihan kita memilih dia. Makanya di Taman Eden ada 2 pohon yang ditaruh Tuhan di tengah-tengah itu. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Supaya manusia pilih pohon kehidupan dengan kehendak bebasnya. Tapi sayang Adam memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Demikian juga kita. Tuhan pengen supaya dengan kehendak bebas kita milih dia. Itu artinya gini, kita jadikan dia raja itu atas kemauan kita. Bukan karena terpaksa. Coba kalau Tuhan tidak kasih kehendak bebas ya, Bapak Ibu. Dia bilang begini, wahai jemaat FWF, kalau malam ini kamu tidak ikut ibadah, bertemu dengan Pastor Samuel, besok aku buat kamu sakit. Ayo, pasti semuanya ikut ibadah FWF. Karena takut sakit kan? Nah, tapi karena ada kehendak bebas, saya bebas tidak ikut fellowship, saya bebas juga ikut fellowship. Tapi dengan cintaku kepada Tuhan, saya mau ikut fellowship di FWF lewat Zoom. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya. Jadi kehidupan Kristus yang memerintah dalam hidup kita, itu yang Tuhan mau. Mengajarkan supaya itu menjadi gaya hidup, sifat kerajaan dalam hidup kita setiap hari. Terpancar keluar itu memancar. Kata Yohanes pasal 7 ayat 37. Siapa percaya kepadaku di dalam dirinya, dimulai dari dalam, akan memancar aliran air hidup. Ya, memancar itu keluar, naik hidupnya. Itu makanya Tuhan ngajarin buat kita supaya Anda belajar dan saya mengerti bagaimana hidup yang memancar, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menjadikan Yesus raja dalam hidup kita. Sehingga hidup Anda mempunyai pengaruh yang baik. Next lagi, yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, 4M. Sesuai dengan Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ini saya sangat sukai. Mengapa hati? Kalau saudara ingat bahwa firman Tuhan itu selama kita jadi anak Tuhan, selalu disampaikan dengan begitu leluasa. Cuma masalahnya banyak orang Kristen yang cuma bisanya dengar firman, tapi tidak ngerti. Sehingga hidupnya nggak berubah. Nggak mungkin Bapak Ibu kita punya hidup yang mempunyai pengaruh. Kalau engkau nggak punya bekal untuk mempengaruhi. Percayalah. Kalau bekal kita baik, maka yang keluar juga baik. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kalau bekal kita jahat, ya omongan kotor, kedengkian, kebencian, pasti keluarnya juga kepahitan. Mempengaruhi orang lain untuk jadi pahit hati seperti kita. 4M itu apa sih tentang firman Tuhan? M yang pertama itu, yaitu mendengar. Yang kedua, mengerti. Yang ketiga, melakukan. Yang keempat, mempengaruhi. Kita memberitakan firman itu kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Kenapa sih kok hati? Nah, karena hati ini wadah. Next lagi, ayat yang ke-20. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok hati? Kalau Anda baca di dalam Matius pasal 4 ayat 20 sampai 23 di sana, Amsal 4 ayat 23 itu nggak akan pernah ada sebelum ayat yang ke-20. Ayat ke-20 dalam Amsal pasal 4 tadi dijelaskan, hai anakku perhatikanlah ucapanku, dengarkanlah akan perkataanku. Apa itu ucapan dan perkataan? Itulah firman Tuhan. Itulah yang memancar keluar dari hidup kita. Jadi kalau Tuhan suruh jaga hati kita, berarti di dalam hati kita itu ada sesuatu yang penting yang perlu kita jaga. Yaitu firman Tuhan. Bukan hatinya sebetulnya. Tapi di dalam hati itu yang penting. Contoh Anda punya rumah. Rumah itu kalau kosong, tidak ada apa-apanya, nggak perlu dijaga, cukup digembok aja. Ya dibuka pun orang malas masuk gitu ya. Tapi kalau di dalamnya ada barang-barang mahal, ada elektronik, ada TV, macam-macam, itu harus dijaga dengan ketat supaya jangan orang maling, nyolong. Nah demikian hidup kita. Kalau Tuhan suruh kita jaga hati, berarti dalam hati kita itu ada yang berharga, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kalau kita jaga, itu bisa menghasilkan pelipat gandaan, Bapak Ibu. Mana buktinya? Itu ada di dalam Matius 13 ayat 23 yang kelap-kelip ini. Matius 13 ayat 23 itu berkata begini. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik, itulah tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar dan mengerti. Maka dia akan tumbuh dan berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, dikatakan di situ. Karena Kristus ingin supaya kita mengerti pertobatan, pemerintahan Kristus dan firman-Nya
Itu tinggal dalam kita membuat hidup kita menjadi orang yang bagaikan pohon yang baik, yang pasti menghasilkan buah yang manis dan lebat untuk membuktikan bahwa kita ini adalah muridnya. Kalau Anda lihat bahwa Matius 13 ayat 23 itu bilang begini, kalau saya mendengar dan mengerti, hidup kita akan berbuah. Buah itu kan bicara tentang pengaruh, Bapak Ibu, tentang manfaat. Ya, jadi kalau Anda hidupnya berbuah, pasti akan bermanfaat untuk orang lain. Tidak pernah pohon itu berbuah, buahnya dimakan pohon itu sendiri. Tidak pernah, Bapak Ibu, ada. Jeruk berbuah, buah jeruknya nggak dimakan pohon jeruk itu, pasti dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang yang lain, dinikmati oleh makhluk lain. Jadi waktu kita berbuah, ada manfaat yang keluar dari hidup kita, memberikan pengaruh. Jeruk, ketika orang haus, makan buah jeruk, seger dia, hausnya hilang. Buah semangka, orang haus, makan buah semangka, seger, hausnya hilang, ada manfaat, ada pengaruh. Nah, asal itu terjadi dalam hidup kita, kalau kita ngerti ayat 13, Matius 13 ayat yang 23 ini, gimana engkau mendengar dan mengerti. Kata mengerti ini mahal sekali loh Bapak Ibu dalam bahasa Yunaninya. Kata mengerti itu artinya siniemi. Siniemi itu artinya you have an understanding about your knowledge. Ya, Anda mempunyai pengertian tentang pengetahuan Anda dan menerapkannya di segala bidang kehidupan Anda. Ya, you put your knowledge in every circumstances that you have. Itu yang Alkitab katakan. Jadi di rumah tangga saya kalau ada masalah saya ngerti itu. Dalam bisnis saya kalau ada masalah saya pakai firman Tuhan. Dalam pergaulan saya kalau ada salah saya pakai firman Tuhan. Terus kalau ada pergumulan menimpa hidup saya, firman Tuhan ngomong apa ya? Nah itu kalau orang yang ngerti firman Tuhan Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya, sudahkah ngerti firman Tuhan? Kalau nggak ngerti firman Tuhan, wah berbahaya Bapak Ibu ya. Seperti kesaksian penutup saya ini. Saya kasih PowerPoint ya. Sebentar ini ditutup dulu Bapak Ibu. Saya kasih PowerPoint tentang kesaksian saya. Nanti tolong saya kirim ke WA-nya Bu tadi ya. Ini sebentar, saya ketik dulu, saya share. Kesaksian, ini supaya ada PowerPoint-nya jelas ya. Nah ini dia. Saya kirim ke WA tadi ya. Tolong ditayangkan. Mbak siapa tadi? Ayu ya. Sebentar saya cek dulu. Iya, Bu Mastri ya. Oke, silakan Bu ditayangkan Bu. Nah itu saya kirim Bu. Oke. Ya ini saksiannya Bapak Ibu. Waktu saya lulus sekolah teologi, sekolah pendeta tahun 93, saya ditempatkan Tuhan di Desa Mangkupalas. Di Desa Mangkupalas itu saya tempatkan, itu sebuah gereja Pantai Kosta. Saya di sana bukan cuma sekedar menjadi pengkhotbah ya, tapi saya juga jadi kayak pembantu rumah tangga gitu. Nyapu, ngepel, cuci baju pendeta, ngepel gereja, bersihkan pastori, cuci piring, ya macam-macam tuh tiap hari itu sehari 2 kali. Terus saya sih nggak masalah ya untuk panggilan saya, mungkin proses hidup saya Bapak Ibu. Saya berpikir Tuhan, jadi pendeta kok miskin gini? Karena saya dikasih PK cuma 80.000 sebulan. 80.000 rupiah, bukan dolar ya. 80.000 ya. 80.000 rupiah per bulan. Kadang-kadang 40.000 doang. Tapi saya demi pelayanan saya setia. Tapi tahun 94 saya kenalan dengan seorang gadis cantik yang sekarang jadi istri saya. Bisa tayang PowerPoint-nya? Ya. Jadi ketika saya kenalan, saya bilang Tuhan, saya nggak mau kehilangan dia. Nah ini dia nih ya, tolong di play. Nah ini sekolah Alkitab saya Tangmangu Bapak Ibu, tahun 91-93. Nah ini tahun 93 saya tinggal di rumah gubuk itu. Saya tinggal di rumah gubuk ini, next lagi. Kemudian saya tahun 95 lari dari Tuhan karena saya mau punya penghasilan, mau nikahin pacar saya karena saya nggak mau diputus lagi. Ya, karena saya selalu seringkali diputus pacar saya dulu-dulu karena selalu beda keyakinan ya. Bukan beda keyakinan agama, bukan. Saya yakin saya ganteng, mereka nggak yakin. Makanya saya diputus, Bapak Ibu ya. Jadi supaya keyakinannya sama, saya harus kerja supaya punya duit gitu kan. Akhirnya saya tahun 95, saya tinggalkan pelayanan, saya kerja di perusahaan ini. Namanya PT Wananusa Perkasa di Samarinda Kota. Nah di sini saya jadi manajer Bapak Ibu. 5 bulan saja saya diangkat jadi manajer karena saya bisa bahasa Inggris, bisa komputer. Jadi manajer, asisten saya aja sarjana kehutanan Bapak Ibu. Ini perusahaan kayu lok. Saya malah jadi manajernya. Next lagi lihat. Nah, ketika saya jadi manajer lupa semuanya. Ya, saya sudah
arogan sekali, pelayanan bukan lagi nomor 2, kalau perlu nomor 100, yang penting kerja cari uang. Akhirnya saya punya cukup uang, saya memberanikan diri melamar dan menikah. Itu papa mama saya, kami dari Surabaya, Bapak Ibu. Papa mama saya ngelamar, pergi ke Samarinda, kami nikah. Next lagi. Nah, ini foto pernikahan kami, ya mata masih normal tuh. Ini tahun 96, mata masih normal, ya Bapak Ibu juga masih kurus. Tapi setelah saya menikah, bulan madu kan. Nah, sudah bulan madu, madunya habis, ya istri tinggal jadi bulan-bulanan. Nah, itulah saya dulu. Nah, ketika saya arogan seperti itu, si saya kenyang, saya bentak-bentak, akhirnya menarik sekali Bapak Ibu, saya ya didoain sama istri saya. Ya, saya tanggal 1 Januari tahun 98, tiba-tiba badan saya demam, tenggorokan sakit. Ya, waktu itu anak saya baru lahir, baru 2 bulan usianya. Saya demam, saya sakit. Tiba-tiba saya ke dokter mata tanggal 2 Januari. Hari pertama tahun itu, saya berobat mata, dipegang pelipis saya, loh Pak, kok demam badannya? Saya dikasih obat penurun demam, namanya paracetamol. Kemudian menarik sekali, saya minum obatnya, demamnya nggak kunjung turun. Tanggal 3 Januari, saya pergi lagi ke dokter umum di Samarinda. Biaya berobat ditanggung kantor, kenapa saya pusing, gitu kan? Waktu itu belum ada asuransi BPJS atau apa, belum ada. Jadi saya merasa punya jabatan, punya fasilitas yang manfaatin. Di apotek pun ketika saya nebus resep, saya beli obat-obatan untuk menurunkan demam. Ternyata dokter umum itu tadi ngasih saya pamol. Pamol itu juga mengandung paracetamol yang tadi sama dikasih oleh dokter umum gitu. Jadi saya dikasih lagi obat pembunuh virus karena saya didiagnosa kena infeksi virus. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya campur obat dokter mata sama obat dokter umum dan obat bebas. Dalam waktu 4 kali minum, badan saya langsung melepuh. Suhu badan saya naik sampai 43 derajat, mata saya tambah merah, tiba-tiba bintik-bintik merah di kulit saya berubah jadi hangus atau gosong, sampai di wajah saya seperti ini ya, next. Nah ini dia nih, next. Nah ini sampai gosong seperti ini Bapak Ibu. Bibir, rongga mulut, kerongkongan, lidah, semuanya melepuh. Hancur bibir saya, tenggorokan, kerongkongan. Akhirnya istri saya kaget lihat saya seperti ini, saya dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit singkat cerita saya dipanggilkan dokter spesialis kulit, didiagnosa bahwa ternyata saya kena penyakit langka yang namanya Stephen Johnson Syndrome, stadium 4. Ya, nanti saya lihat di Google, ketik aja penyakit Stephen Johnson Syndrome itu apa. Itu autoimun, Bapak Ibu. Saya stadium 4. Saya dibawa next lagi, dibawa ke rumah sakit, tambah lama tambah gosong seperti itu. Next lagi, dalam keadaan seperti ini, saya lengket semua kulitnya diseprai, Bapak Ibu. Kalau udah miring seperti itu, harus menggerakkan wajah ke tengah. Kalau enggak, next lagi, bisa cuil seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu putih-putih di pipi itu kena salep ya, karena kulitnya cuil nempel di spray. Suhu badan saya udah 43 derajat. Kalau udah menggigil itu ranjang kayak gempa bumi ya, goyang semua. Mata saya tiba-tiba buta, nggak bisa lihat. Putih semua mata saya itu. Next lagi singkat cerita, tambah lama tambah hangus, semua orang besuk lihat saya pasti mati, saya dikarantina di ruang isolasi, di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, Surabaya. Desa Samarinda saya diterbangkan pergi ke Surabaya. Next lagi, sampai dalam keadaan seperti ini di rumah sakit jadi saksi mata. Next lagi, punggung saya hancur Bapak Ibu. Ya ini mama saya meratapin saya. Next lagi, kemudian dokter ini spesialis penyakit dalam namanya Hans Tandra. Ya, dia juga seorang pendeta. Next lagi lihat, dia ahli penyakit internis. Ini punggung saya nih, hancur semua seperti ini Bapak Ibu. Itu yang putih-putih itu dagingnya yang keluar, yang kelihatan karena sobek di bandara waktu digendong oleh porter. Kulitnya lengket, sobek seperti itu ya. Next lagi lihat, obatnya yang dikasih cuma obat luar, namanya Dariantul. Dokter kulit tamatan Jerman yang mengobatin saya itu bilang, saya selama jadi dokter kulit baru kali ini lihat orang sakit kulit separah ini. Dan susahnya saya nggak bisa ngasih dia antibiotik. Karena Stephen Johnson Syndrome alergi sama antibiotik. Saya sampai sekarang kalau sakit nggak boleh minum antibiotik Bapak Ibu. Ya puji Tuhan nggak pernah sakit sih. Kalau kena COVID kemarin aja saya nggak minum antibiotik ya. Cuma istirahat aja dan obat herbal aja. Sama kerokan ya. Tuh hancur tuh. Next lagi. Kemudian dikasih obat luar saja, disalepin seperti itu. Next. Lalu bungkus perban seperti itu. Kemudian perbannya belum kering, besok pagi udah dikupas, diganti perban lagi. Next. Ya, itu sakitnya minta ampun tuh Bapak Ibu. Kulit jadi kayak seperti itu. Mengerikan sekali penyakit ini. Gara-gara, ya itu tadi, saya mengutamakan kepentingan luar,
mau berpengaruh dengan cara saya, nggak ikut caranya Alkitab, babak belur saya Bapak Ibu seperti ini. Next lagi lihat, kemudian saya bertobat, istri saya waktu itu masih bawa bayi umur 2 bulan, karena saya divonis mati oleh medis dalam waktu 3 minggu, akhirnya istri saya dipaksa datang ke Surabaya bawa bayi umur 2 bulan. Waktu dia lihat saya gosong seperti ini, dia bilang apa? Aduh kok kamu jadi seperti ini? Katanya, kamu ini ada apa sama Tuhan? Singkat cerita saya ngaku, kalau di sekolah Alkitab dulu, kalau saya sampai sekolah gratis Tuhan, saya bernasar menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Nah itu dia Bapak Ibu, karena saya kesusahan miskin ya, akhirnya saya kerja kayu tadi, melanggar nasar saya. Saya bilang, oh banyak kok orang yang sekolah Alkitab lulus ke kerja, boleh kok, masa saya nggak boleh gitu. Sampai akhirnya itu tadi Bapak Ibu, saya dikejar oleh nasar saya. Istri saya bilang, itu kamu kok nggak bilang sama saya kalau kamu punya nasar seperti itu? Ayo kok bertobat kok, aku siap jadi istri pendeta. Akhirnya saya diajak berdoa, minta ampun, ya. Nggak ada pendeta tumpang tangan sama saya, Bapak Ibu. Nggak ada. Saya benahin dari dalam. Saya ingat 2 tahun tujuan 14 tadi. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Negeri itu bicara keadaan kita. Itu yang saya buat. Saya bertobat, minta ampun, rendahkan diri. Tuhan ngasih saya kesembuhan tuh Bapak Ibu. Next lagi lihat. Nah ini Anda lihat foto ini. Ya sempat tambah parah sih. Next lagi. Ya ini yang parahnya ini nih. Dehidrasi, nguap. Ya, terus menguap itu dari seluruh kulit saya. Biasanya masa-masa kritisnya itu pada minggu keempat setelah sakit ini. Next. Ya Bapak Ibu. Ini 20 kuku saya copot satu-satu. Sakitnya minta ampun. 20 kuku lepas Bapak Ibu. Dari puting saya keluar darah, nggak berhenti-berhenti, dikasih alkohol nggak bisa berhenti. Dari kulit kepala memborok dan membusuk. Telapak tangan menggelembung, isinya kayak kantong air gitu Bapak Ibu. Ya. Terus saraf kaki saya kecepit ototnya, sakitnya minta ampun. Dan saya diobati, dibiarin. Next lagi lihat. Dalam keadaan seperti itu, istri, tante saya doa puasa rantai untuk saya. Saya pun berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, terimalah tubuhku yang busuk ini. Saya janji kalau saya sembuh, saya akan kembali full time melayani Tuhan. Dan singkat cerita Tuhan jawab doa saya Bapak Ibu. Minggu keempat di mana seharusnya saya mati, tanggal 26 Januari tahun 98 itu tiba-tiba saya dapatkan kesembuhan dari Tuhan. Mata saya bisa membaca tulisan yang ada di spray ya, walaupun dengan jarak yang cukup dekat. Saya bilang sama suster, aku di rumah sakit Adi Usada ya. Loh kok kamu tahu Sam? Ini di spray ada tulisannya. Loh bisa baca tak? Katanya bisa. Coba baca. Saya baca rumah sakit Adi Usada Kapasari Surabaya. Loh warnanya apa Sam? Merah, suster. Loh, kamu lihat saya? Lihat, suster. Alhamdulillah. Dia panggil dokter mata periksa saya, Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari itu sampai sekarang, ini kornea mata saya bisa melihat lagi sampai sekarang. Walaupun nggak bisa lihat dengan baik ya, kabur. Tapi saya sudah bersyukur untuk ngingetin semua orang. Kalau lari dari Tuhan, Anda tidak mau hidup bermanfaat bagi kerajaan Allah, egois mementingkan kebutuhanmu sendiri, tanggung sendiri resikonya, seperti yang pernah saya alami. Ini jadi saksinya Bapak Ibu mata saya ini. Itu makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakai saya bersyukur, saya melayani nggak mikir apa yang bisa saya dapat. Saya selalu melayani apa yang bisa saya beri, karena utang saya sama Tuhan sudah cukup banyak Bapak Ibu. Tapi Tuhan sejauh ini nggak pernah biarin saya ya mengalami kekurangan, Dia pelihara saya. Next lagi lihat, kulit saya kering total Bapak Ibu. Ya, tuh lihat. Padahal kemarin masih basah, kering total. Loh, Sam kok nggak teriak-teriak diganti perban? Nggak lengket ya? Nggak sus. Dibuka kering total, padahal tanpa antibiotik nih Bapak Ibu. Betapa ajaibnya Tuhan menolong saya. Sehingga saya bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Kulit yang Sam, kamu harus berobat jalan sama saya 2 tahun ya. Karena ini untuk ngilangin bercak-bercaknya itu di kulit saya itu dia butuh waktu 2 tahun dengan obatnya dia. Saya cuma beli obatnya sekali, lalu saya pulang ke Samarinda, saya full time bayar nasar saya di gereja GBI Clear Samarinda. GBI Clear ya. Saya melayani sampai sekarang di situ, tapi saya pegang cabang sendiri, otonom di Bontang. Sejak hari itu, Bapak Ibu, nggak sampai 2 tahun, cuma 7 bulan saja, tanpa obat. Oh, kulit saya bersih, Bapak Ibu. Bersih semua, nggak ada bekas, cuma di mata ini aja sekarang. Untuk menciptakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sampai dokternya heran, kamu berobat di mana? Saya tidak obat kemana-mana, dok, saya melayani Tuhan. Sembuh, nggak ada bercak sama sekali. Saya pernah ketemu orang di Solo, sakit kayak saya cuma stadium 1, saya stadium 4. 2 tahun dia ketemu saya, Bapak Ibu, sudah sembuh dari sakit itu, bercaknya masih banyak. Hitam-hitam, belang-belang gitu. Tapi saya sembuh total, tidak ada bekas sama sekali. Dada, di tangan, di leher, di tengkuk, semuanya bersih. Tuhan berajaib. Ya cuman air mata ini aja saya Bapak Ibu yang
harus ditetesin setiap saat. Yang ajaibnya lagi, dokter urologi bilang begini, anestesi saya nggak hamil-hamil toh. Saya bilang, saya periksa kelenjar spermatozoa saya juga rusak ternyata. Jadi saya nggak bisa punya anak lagi. Tapi 2 tahun kemudian, saya hamil dan melahirkan anak saya yang kedua. Ketika anak itu lihat keluar, saya bilang, Tuhan, ku beri nama anak ini Elsha. Dari kata El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yang sanggup buat yang tidak bisa menjadi bisa. Itu keajaiban Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu. Makanya rugi besar kalau malam hari ini kita nggak menyadari bahwa kita harus hidup bermanfaat. Karena tujuan Allah menciptakan kita supaya kita hidup bermanfaat, punya pengaruh. Ya, bicara tentang hidup kita itu punya manfaat. Buat apa Yesus mati di kayu salib menebus kita? Kalau kita nggak punya pengaruh, bermanfaat bagi sama kita. Doa saya menyertai Bapak Ibu sekekasih, saya percaya malam ini engkau sudah berjumpa dengan Kristus dan ingin pakai Anda untuk jadi pribadi yang bermanfaat. Tuhan berkati Bapak Ibu. Ayo kita berdoa sejenak, yuk. Istri matikan PowerPoint-nya, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan merendahkan diri di hadapanmu. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu kembali menyegarkan hamba dan juga bagi kami sekalian yang hadir pada tatap layar Zoom malam hari ini. Dimanapun kami berada, kuasa Tuhan yang sama menolong kami. Hentikanlah kami Tuhan jadi orang Kristen yang egois. Hentikanlah kami jadi orang Kristen yang pelit. Hentikanlah kami jadi orang Kristen yang dendam dan suka membenci orang. Kami mau punya kehidupan yang seperti terang dan garam, yang menjadi pengaruh yang baik bagi kerajaan Allah. Jamah persekutuan doa FWF ini Tuhan, supaya mereka berdampak bagi kerajaan Allah dan sesama mereka. Dimanapun mereka berada, ada banyak orang yang merasakan manfaat Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah malam hari ini. Kami menyerahkannya dalam tangan kuasa-Mu, berkat Tuhan turut atas kami sekalian. Di dalam nama Yesus, Engkau meterangkan firman ini, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami 100 kali lipat. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati persekutuan doa ini, biar persekutuan doa ini bangkit dan lahir orang-orang yang cinta Tuhan. Cinta Tuhan mati-matian, cinta Tuhan sungguh-sungguh, sehingga mereka hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba boleh berhenti bicara, tapi aku percaya firman akan terus mengingatkan kami, bagaimana kami hidup seperti yang Tuhan mau. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amen. Thank you. Ya. Thank you.